Thank
Kita excited banget untuk kita bisa worship bareng-bareng dengan Anda di tempat Anda masing-masing. Di momen saat ini mari boleh kita buka hati kita bersama-sama, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kau ada di sini Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. You reign over everything Jesus. Masa depanku, ku menatap dengan imanku. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku di tanganmu terukir. Di tanganmu hari esokku aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu aku aman, aku aman. Telapak tangan
sama-sama. Tanganmu terukir, di tanganmu hari esokku. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tangan. Angkat tangan kita. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Dengan percaya aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tangan. Sama-sama katakan, Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini ada banyak sekali situasi kehidupan yang berusaha untuk berbisik, untuk bicara kuat buat setiap kehidupan kita. Entah itu dari forwardan, entah itu dari berita yang kita baca, entah itu dari advice orang atau apapun itu. Kayak banyak banget suara yang berusaha untuk memberitahu saudara ya ada ini, ada itu. Wah, kasus makin gini, makin gitu, dan dunia makin gak pasti, ini makin gitu. Nanti kita harus ngapain? Oh, so many things. Tiring sometimes, you know. Sehingga kita harus milih suara mana yang mau kita izinkan untuk benar-benar bicara buat setiap kehidupan kita. Dan di momen ini saya ingin share dengan saudara yang firman Tuhan sendiri katakan di Roma 8, dimulai dari ayat yang ke-34. Ayat itu bicara seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah katanya ini, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pembela bagi kita. Katakan sama-sama pembela. 1, 2, 3. Pembela. Come on, lebih keras lagi katakan pembela. Dia jadi pembela bagi kita. Ayat berikutnya, it gets better. Mengatakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi, katakan sama-sama tetapi. Alright, tetapi. Dalam semuanya itu, kita katanya lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan sama-sama buat hidup kita, tunjuk diri saya lebih dari orang yang menang. Come on. Saya lebih dari orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, katanya, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu di tempat saudara masing-masing, tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Come on.
Tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan diri saudara dari kasih Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa katanya Allah itu adalah kasih. Berarti kalau dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, berarti tidak ada yang bisa memisahkan kita dari pribadi Tuhan sendiri. Kalau Tuhan pegang hidup saudara, Anda bisa percaya Anda aman ada di dalam genggaman tangannya. Kemudian dengan kedua tangan yang terangkat saat ini di momen ini, angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai kita buka mulut kita, kita keluarkan suara kita. Katakan, God, I wanna trust you. Tuhan, aku mau percaya Engkau. I trust in you fully. Aku percayakan hidupku padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, aman bersamamu. Aman di dalam-Mu Tuhan. Beritahu diri kita, aku aman dalam genggaman-Mu di telapak tangan. Sekali lagi biar iman kita bangkit. Aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu di telapak tangan-Mu. Aku aman. Aku aman dalam genggaman-Mu di telapak tangan-Mu. Aku aman. Sama-sama katakan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, Dia penghibur, penghibur bagi jiwaku. Angkat tangan kita bersama-sama. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Sama-sama katakan, Engkau Maha di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku.
kuasa-Mu terjadi bagiku. Dengan yakin sama-sama katakan, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. panggil dia sama-sama. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagiku. sama-sama dia hadir di tempat kita malam hari ini. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Terima kuasanya bagi hidup kita. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Meyakini bahwa dia ada di tempat kita masing-masing. Di setiap ruangan di mana kita tuning in, di momen ini, saat ini. Dia hadir, dia ada. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So saat ini, di momen ini, di tempat saudara masing-masing, ada freedom, ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Karena dia bekerja, karena dia tidak dibatasi oleh apapun. So let's access His power right in this moment. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, lebih tinggi dari biasanya. Come on, dengan suara kita, dengan bahasa kita masing-masing, let's worship Jesus. Undang kuasanya untuk hadir dalam setiap rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dalam setiap kondisi kita hari ini, dalam kesehatan saudara. Oh, we love you, Holy Spirit. Kuasa-Mu Tuhan nyata bagi hidupku. Holy Spirit, oh we need you, we need you. Kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya.
seperti-Mu Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Thank you Jesus. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus Christ. We are standing in Your presence on holy ground. Kita masuk tanda suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Angkat tangan kita sama-sama. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Angkat kedua tangan kita bersama-sama muliakan Dia. Kita masuk tanda suci-Nya, bersama para malaikat menyembah.
Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, kuasa di atas segala kuasa. Tapi tidak terlalu jauh untuk peduli akan kehidupan kami. I love you, Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Sama-sama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Percaya bersama-sama. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Angkat tangan kita. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja, come on, di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada momen malam hari ini kita ingin ambil momen untuk mendoakan setiap kebutuhan kita semua. Siapapun Anda dalam momen ini, detik ini, kenapa nggak tuliskan setiap permohonan doa Anda, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah relationship. Ketika Anda mengetik itu, ada tim doa dan para asyir yang akan mendoakan bersama-sama. Dan di momen ini saya juga ingin langsung aja berdoa buat setiap kebutuhan Anda di momen ini. Bapa, kami bawa Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, ketika kami bersepakat, kami percaya dalam iman kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, saat ini pun kami percaya Engkau juga bekerja untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit.
Mungkin hari-hari ini mereka sedang mungkin melewati momen-momen corona itu. Bapa, hamba-Mu berdoa, berikan kedamaian di pikiran mereka, berikan kedamaian di hati mereka. Yakinkan mereka Tuhan menggenggam tangan mereka. Tuhan, yakinkan mereka Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan kami percaya kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami masalah ekonomi. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. You're the God of the Creator. Engkau yang menciptakan, Engkau full of creativity. Engkau Tuhan penyedia. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berperkaralah bersama dengan kami yang bergumul secara keuangan atau secara ekonomi. Berikan ide baru, berikan kreativitas baru, berikan kebijaksanaan mengelola uang, berikan kebijaksanaan mengatur dan menggunakan uang, berikan hikmat-Mu dalam mendapatkan Tuhan penambahan ekonomi ya Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan Engkau Bapa penyedia, Engkau Tuhan pemelihara yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Mereka yang berdoa secara relationship hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapa, kami berdoa Tuhan berikan pemulihan di antara mereka, berikan hati yang rendah hati, berikan hati yang mau mengampuni, berikan hati yang mencintai satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh menyaksikan tangan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan anak-Mu. Doa kami manusia terbatas, tapi mata Bapa melihat jauh lebih dalam dari yang dapat kami doakan. Engkau mengerti menjawab setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau mengerti menjawab setiap permohonan anak-anak-Mu. Gak ada satu doa yang dilewatkan Tuhan. Kami semua didengar Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua di momen ini. Terima kasih Tuhan, siapkan kami untuk pembahasan kami pada malam hari ini. Biar apa yang kami bahas itu boleh membangun kehidupan kami, juga mendewasakan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, 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 amin. Oh ya, Anda bisa berikan tepuk tangan dimanapun Anda berada, di rumah Anda masing-masing. Ya. Well, Bapak Ibu saudara sekalian, welcome di Worship and Words di minggu ini. Senang sekali kalau Anda bisa tuning in bersama-sama dengan kita. Di kota manapun Anda berada di momen ini boleh Anda ketik. Kalau Anda ada di Kalimantan, Anda ada di luar negeri sekalipun, Anda tuning in bersama dengan kita, welcome, welcome. Selalu kita ingin menyapa Anda dan juga selalu kita ingin mengingatkan bahwa ini gerejanya orang yang gak sempurna, tapi terus sama-sama kita disempurnakan dalam cintanya Tuhan. Kalau saya dan Pastor Elisheba bisa ada di stage ini, di momen ini, bukan karena kita lebih hebat dari Anda, enggak. Tapi karena kita mau bertumbuh dan berproses bersama-sama dengan Anda semua. Ya. Di momen ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat sebuah topik pembahasan yang kita beri judul ini hari ini, malam hari ini. Enggak kenal Yesus, tapi kok kaya raya. Sebagian orang pernah mempertanyakan kepada saya gitu, kok bisa ya ada orang yang gak kenal Yesus makin kaya raya loh. Kita yang udah pelayanan, udah ikut Yesus, berkorban buat Yesus, ya kurang ya enggak sih. Tapi kok gak sekaya mereka? Wah, Anda luar biasa, Anda seperti TikTokers. Visi kaya, misi kaya, visi misi kaya-kaya. Bukan foya-foya Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kaya-kaya. Nah, kalau itu pertanyaan Anda, Anda orang yang baru dalam kekristenan, Anda pernah mempertanyakan itu? Mungkin. Atau Anda udah lama dalam kekristenan dan Anda juga mempertanyakan hal itu. Beberapa minggu yang lalu di serial Billionaire di hari Minggu, di serial yang pertama, Pastor Ezra juga mengajak kita melihat ada orang namanya Al Capo. Dia adalah bandar narkoba yang gede banget. Duitnya itu bukan cuma dihitung, udah gak bisa dihitung, sampai duitnya itu harus ditimbang. Gak kenal Yesus loh, tapi kaya raya. Nah kalau Anda adalah orang yang mempertanyakan itu, kok gak kenal Yesus tapi kaya raya ya? Sedangkan Anda juga mungkin ikut Yesus dengan alasan mau kaya raya. Nah ini akan kita lihat, apa sih artinya ikut Yesus? Apa sih artinya kita ikut Yesus? Apakah ikut Yesus itu tentang kaya atau miskin? Atau apa sih artinya ikut Yesus? Nah untuk kita bisa memahami ini,
Saya ingin mengajak kita melihat dari khotbahnya Yesus langsung. Satu hari dia khotbah dalam sebuah serial khotbah Yesus yang diberi judul gini, khotbah di atas bukit. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari Matius pasal yang ke-5. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-11 menarik banget. Ini yang Yesus khotbahin, dia bilang gini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wow, Anda baca ini mungkin tunggu. Aku ikut Yesus visi kaya, misi kaya, bukan dicela dan dianiaya. Nah, Bapak Ibu saudara, tapi Yesus bilangnya gini, berbahagialah kamu. Dalam bahasa Inggrisnya gini, blessed are you. Dan ayat yang ke-12 dia lanjutin gini, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya, bukan dikaya-kaya, nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, setelah garam kamu terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Wow, apa sih ini? Ini mengajak kita melihat, ini loh realita yang Yesus bilang, kalau kamu ikut aku. Ini loh realitanya ketika kita memutuskan menjadi pengikut Kristus. Dan relevansinya terhadap dunia yang kita hidupin. Nah, dari ayat yang kita baca ada satu teks yang saya ingin ajak kita lihat. Dan ini yang kita ambil dari apa yang Yesus bilang tadi. Satu teks adalah gini, kalau kita hidupin hidup Kristen di dunia ini, kita akan jadi garam, jadi terang, dan tersakiti. Ini realitanya yang Yesus bilang. Alias gini, kalau kamu garam dan terang, atau kita garam dan terang, kita bisa tersakiti. Yuk kita lihat sama-sama, apa sih artinya ikut Yesus? Bukan hanya tentang kaya atau miskin. Tapi kita lihat yuk, ayat yang ke-13 di situ dikatakan gini, kamu adalah garam dunia. Wow, ini menarik sekali. Nah, di zaman itu garam itu lebih berharga dari hanya bumbu. Di zaman itu garam itu digunakan lebih daripada hanya sekedar bumbu. Tapi garam itu digunakan untuk gini, menjaga daging dari kerusakan atau kebusukan. Saya bawakan garam Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya akan mencoba menjadi bergaya sok Nurs Ed. Tapi gak ada yang digarami. Yang digarami hanya pekerjaan tambahan untuk para OB. Tapi garam di zaman itu lebih dari sekedar bumbu. Tapi menjaga ini loh, daging dari kerusakan atau kebusukan. Nah, apa maksudnya buat kita sehari-hari? Maksudnya gini, gak jarang kita lihat hidup orang lain itu lagi kacau, bener gak? Ketika kita lihat hidup orang kacau, apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Gak jarang kita bisa gini, termasuk saya kadang kita. Udahlah kita gak usah ikut-ikut lah. Aduh gak enak keseret-seret daripada gak enak. Udah deh kita lari aja, jangan deket-deket orang bermasalah, ngapain kita deketin. Tapi Yesus malah bilang sama kita gini. Garam itu fungsinya ketika mau ada kerusakan, justru dia ada di sana untuk menjaga. Ketika mau ada kebusukan, justru dia ada di sana menjadi solusi. Termasuk ketika kita lihat gini, pernikahan sesama kita mau rusak. Garam artinya apa? Kita menjadi solusi bagi mereka daripada kehancuran itu. Ketika kita lihat ada orang mungkin terikat dan lain sebagainya, kita justru menjadi solusi bagaimana supaya orang itu gak ngalamin kebusukan. Baik di kota kita, negara, ekonomi. Kita bukan jadi orang yang lari, tapi menjadi solusi karena kita adalah garam. Nah tapi gini, memang bahayanya, ada bahayanya.
Bahayanya apa Elia? Kenapa sih orang tertarik masalah? Enggak semua orang mau masuk ke dalam sebuah masalah itu dengan alasan yang jelas atau benar, yaitu menjadi garam, membawa nilai Kristus. Enggak semua. Alasan orang masuk ke sebuah masalah itu bisa banyak. Dengan alasan yang salah pun juga banyak. Contoh gini, ya karena aku senang aja merasa dibutuhkan. Ya aku senang aja merasa aku sok jadi pahlawan. Ada satu keluarga ini suaminya ngalamin kecanduan alkohol. Ketika suaminya ngalamin kecanduan alkohol, wah sering gak pulang, sering marah-marah, sering berantem, sering pulang mabuk. Gak cerai. Tapi ketika suaminya tobat malah bercerai, aneh gak? Ternyata waktu ditemukan, si istri ini ternyata dia tuh merasa gini, untuk dibutuhkan. Dia perlu merasa aku ini superior. Nah sehingga apa? Gak jarang orang masuk ke dalam sebuah masalah itu dengan motivasi yang salah. Bukan maksud Yesus kita masuk ke dalam sebuah masalah dengan gini, aku Kristen, sok tahu jawabannya. Aku mau jadi pahlawan, aku kepingin dibutuhkan. Bukan itu maksud Yesus. Tapi maksud Yesus adalah kita datang kepada kekacauan, bawa pemulihan. Kita melihat kekacauan, kita merespon bagaimana kita menjadi garam. Bukan untuk dibutuhkan, bukan untuk cari perhatian, bukan untuk menjadi sok pahlawan, bukan untuk jadi sok penting, bukan untuk dihargai orang, bukan. Tapi supaya nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Nah, Alpha Omega Church atau siapapun Anda yang mendengar ini, kita akan menjadi pengikut Kristus yang asin ketika kita ini menggaramin dan garam kita dirasakan. Sehingga kalau saya boleh bilang, ikut Yesus itu bukan tentang kaya miskin. Tapi tentang ini hubungan dengan dia dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Kalau dia panggil kita jadi garam dimanapun kita berada. Itulah tujuan kita ikut Yesus. Nah yang kedua adalah gini. Dia bilang di ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 katanya gini. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Terang itu bicara apa? Terang itu simbol kebenaran. Yang menerangi kegelapan. Terang itu juga membawa ini pengharapan dan sukacita. Karena terang itu indah. Nah artinya adalah gini, kita ini membawa pengharapan dan sukacita lewat kebenaran. Nah ada satu orang dia nulis buku biografi dan kemudian dia nulis tentang dunia. Dalam tulisannya buku ini yang saya baca, dia tuh bilang gini, di dunia ini gak ada nilai yang penting. Dia menjelaskan, dia menulis di bukunya gini, dunia ini gak ada Tuhan. Kita semua ini terjadi hanya karena kecelakaan. Gak ada tujuannya kita ada di dunia ini. Kalau mati ya cuman busuk, masuk kegelapan. Ya udah makanya enjoy sekarang while you can, ketika kamu bisa. Nah waktu saya baca ini saya mikir gini, justru penulis ini seakan-akan bilang gini. Yes, kita ada dalam kegelapan. Dan tanpa terang keselamatan, ini hanya dunia yang gelap belaka. Tanpa Yesus terang keselamatan pengharapan itu, ini hanya dunia yang mubasir. Tapi karena ada Yesus, kita punya terang, makanya ada pengharapan kekal buat kita. Nah kita ini terang karena apa? Injil Yesus tuh kasih harapan buat kita. Bentar Elia, apa sih harapannya? Karena Injil Yesus yang menerangi hidup kita, jiwa kita, ini harapannya. Saat kita sadar kita ini diselamatkan oleh anugerah, tahu nggak? Perhatikan gini semua mata. Kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, gak ada yang bisa misahkan kita dari kasih Bapa. Seperti yang tadi dibacain Pastor Eliseba. Kalau kita gak dipisahin dari kasih Tuhan, maka berarti gini, tidak ada penghakiman bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Nah ini kabar baiknya. Kenapa sih Injil itu kasih kita pengharapan dan membuat kita ada dalam terang? Karena gini, kita bisa ada dalam dunia yang gelap. Tapi saat ada terang Tuhan, kita bisa lihat kemana jalannya, benar gak? Kita bisa lihat kemana arahnya. Dan kegelapan itu tidak masuk ke dalam jiwa kita. Karena apa? Yesus itu terang dan dia menerangi jiwa kita. Come on. Sehingga kalau kita terang artinya gini. Kita punya kebenaran dan karena kebenaran itu ada harapan dan sukacita. Tapi yang menarik dari ayat ini adalah gini. Yesus bilang gini, selain terang dia terus kemudian melanjutin di ayat ini dia bilang gini. Kota di atas gunung itu tidak bisa disembunyikan.
Dari terang kemudian ke kota di atas gunung. Ini hubungannya gimana sih? Kalau Anda pembaca Alkitab dan Anda tahu ayat ini, sering dengar apa artinya gitu kan. Nah kalau Anda baru dalam kekristenan, Anda juga tanya, iya apa artinya ya? Karena gini, ini yang menarik. Kebanyakan kota itu kan gak dibangun di atas bukit, bener ya? Pasti semua di bawah bukit dulu, karena apa? Strukturnya mahal kalau di atas bukit. Di atas bukit itu susah banget dan biayanya akan jauh lebih mahal. Rata-rata orang di zaman dulu mereka bangun pemukiman, mereka bangun kota itu gini, di bawah bukit. Di lerengnya atau di lembahnya. Karena apa? Di sana itu gampang flat. Traveling gampang, transport gampang, bawa bahan baku gampang. Bahkan gini, biasanya di bawah itu dekat sungai. Ambil air, tempat penghidupan dan lain sebagainya itu gampang banget. Tapi kalau di atas bukit itu susah. Nah tapi gini, kota di atas bukit, kalau ada kota di atas bukit, perhatikan gini. Lampunya itu akan memendar, cahayanya itu akan menerangi kegelapan itu berkilo-kilo. Maka dari ilustrasi Yesus ini, kalau kita terang dunia artinya gini. Kita punya kebenaran, ada harapan dan sukacita. Dan kita ini seperti ini, perhatikan, kota di atas bukit. Artinya apa? Kita perlu menerangi budaya dan lingkungan sekitar kita. Bagaimana hidup kita itu menerangi society kita, menerangi komunitas kita. Bagaimana gaya hidup kita itu menjadi pilihan dan memberi pengaruh bagi orang di sekitar kita. Makanya kalau kita lihat khotbah di atas bukit selanjutnya, itu mengajak kita menyadari gini, ini loh, bagaimana kita bisa jadi terang, termasuk bagaimana cara pandang kita, baik tentang uang, tentang seks, tentang kesalahan, tentang relationship, tentang mengampuni, itu berbeda dari dunia. Ketika dunia lihat bedanya, kita melihat uang, melihat seks, relationship, kesalahan dan lain sebagainya, kita akhirnya apa? Ini loh ada pilihan yang lebih baik dari yang dunia tahu. Akhirnya apa? Kita jadi terang. Kita jadi kota di atas bukit. Sekali lagi, bagaimana mereka melihat kita? Cara pandang kita tentang uang, tentang seks, tentang relationship, tentang kesalahan, tentang mengampuni dan lain sebagainya. Does it make any difference? Karena sekali lagi ikut Yesus bukan tentang kaya miskin. Bukan visi kaya, misi kaya, bukan. Tapi hubungan dengan Tuhan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Boleh kita ketik ini bersama-sama di layar kita 2-3. Ikut Yesus bukan tentang kaya atau miskin. Tapi hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Nah ini yang ketiga sekarang. Apa sih arti ikut Yesus? Kalau Anda tanya gini, kok ada orang gak ikut Yesus, gak kenal Yesus ya kaya raya. Kita yang udah pelayanan, udah kasih waktu buat Tuhan. Ya kurang gak sih, tapi gak sekaya mereka gitu. Nah kalau itu tujuan kita, perhatikan gini. Yesus terus terang aja di depan dia bilang. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya ulangi ya, kita lihat ya. Berbahagialah kamu, blessed are you. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Artinya apa? Kita ini bisa loh tersakitin loh kalau ikut Yesus. Siapa bilang ikut Yesus cuma tentang kaya, enjoy, zona nyaman. No. Yesus terus terang dia bilang, berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Loh Elia, kenapa kok ayat 13 ayat 14 duluan baru baca ayat 11 dan 12? Habis dijelasin apa sih artinya ikut Yesus? Oh kamu garam. Apa artinya ikut Yesus? Kamu terang. Kenapa kok baru kembali ke ayat 11 kamu bisa tersakiti? Kenapa? Kenapa saya dulu kan yang lainnya dan yang tersakitinya terakhir? Kenapa? Karena Anda dan saya gak suka disakitin, itu aja, simpel aja. Kita sukanya yang nyaman, bener gak? Kalau disakitin duluan kan rasanya gini, aduh mikir-mikir ya ikut Yesus gitu. Tapi ini realita Bapak Ibu saudara sekalian. Ikut Yesus dan menghidupi hidup Kristen. Ini kalimat yang tadi di awal. Kalau kamu garam dan terang, orang bisa caci maki kita, cemooh kita, coba salahin kita. Dan ini realitas. Kita sering gak paham ini. Tapi ini yang Yesus bilang, berbahagialah kamu. Blessed are you. Kamu tuh diberkati. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Yuk kita lihat yuk arti ayat ini. Ada 5 hal aja simple yang bisa kita lihat. Yang pertama, inilah khotbah di atas bukit itu, the beatitude. Berbahagialah kamu saat kamu dicela, dianiaya. Kita orang pengikut Kristus, kita bukan hanya dilahirkan dalam secara fisik di dunia ini, tapi kita juga dilahirkan secara roh. Born in spirit. Dan kita beda dengan dunia. Makanya dunia akan mencela dan menghina kita. Artinya apa? Ikut Yesus ada kemungkinan kita dicaci maki, dicemooh loh. Sok Kristen, sok baik, sok rohani. Walaupun bukan berarti juga gini, kalau kamu dianiaya berarti kamu diberkati, juga belum tentu. Dianiaya karena apa, bener gak? Tapi intinya adalah gini, kalau kita konsisten menghidupi hidup Kristen, kita akan dilecehkan, kita akan disalahin, kita akan direndahkan, kita akan dihina. Tapi jangan khawatir. Tuhan melihat itu sebagai apa? Sebagai berkat buat Anda dan saya. Nge-post tentang kebenaran Tuhan. Dihina-hina sama netizen. Jangan khawatir. God consider that as a blessing. Nah yang kedua adalah gini. Berkat ini sekali lagi ketika kita dianiaya karena apa? Because of Him. Bukan hanya because of you. Kata Yesus karena aku loh ya. Bukan karena kita gitu. Makanya 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 bilang gini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kalau Anda disiksa karena Anda pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Ya gak ada berkatnya. Bisa ngikutin gak Bapak Ibu sekalian? Kalau habis Anda mencuri, Anda dipukulin. Kemudian Anda, oh Tuhan aku disiksa. Oh diberkatilah aku disiksa. Bukan. Itu karena kesalahan Anda sendiri gitu. Nah oleh sebab itu gini, kalau bicara tentang mengikut Yesus. Dan yang kita lakukan gak berhikmat. Kita gak bisa bilang, wah aku dianiaya untuk Yesus. Aku diberkati, enggak. Anda dianiaya karena Anda gak bijak. Justru Anda yang ngikutin prinsip-prinsipnya Yesus gitu. Nah gimana saya tahu kalau saya ini efektif dan ada di zone sebagai pengikut Kristus yang berbuah dan efektif ini. Ini kita tahu ketika gini, Anda selalu ada di antara ini. Anda dibenci atau Anda juga ini dipuji. Anda akan selalu ada di zone itu antara dipuji dan dibenci. Maksudnya gimana? Kalau Anda cuma dipuji-puji orang, wah orang loving you, attracted to you. Jangan-jangan Anda gak bicara kebenaran sampai orang gak suka sama Anda. Hanya suka sama Anda. Tapi kalau kita hanya dibenci, tapi kita gak punya pendekatan yang kasih, itu juga salah. Tapi kita tahu kita ada di zone ketika gini, antara dibenci dan dipuji, ini kita ada di zone itu. Orang mungkin benci kita karena kita bicara kebenaran. Tapi juga orang sukain kita karena kita melakukan pendekatan itu dengan benar. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sekali lagi kalau kita hidupin hidup Kristen. Di dunia kita akan jadi garam, terang dan tersakiti. Dan sekali lagi ikut Yesus bukan tentang kaya atau miskin. Tapi hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Nah yang ketiga Yesus bilang apa? You will. Kamu akan. Dan inilah alasannya juga kenapa gini. Yesus itu juga secara unik dia dibenci loh. Ada satu penulis yang mengajak saya berpikir gini. Ratu Elizabeth aja gak dibenci seperti orang membenci Yesus. Bener gak? Aneh gak? Ada satu orang dia mencoba mempelajari hidup Yesus dari abad pertama. Dari buku dan lain sebagainya. Dia menemukan gini. Banyak sekali orang yang membenci Yesus. Tapi dia coba kemudian bandingin gini. Ratu Elizabeth aja gak dibenci orang seperti Yesus dibenci orang loh. Pasti kita tanya kenapa ya, kenapa? Karena gini, perhatikan gini. Apapun yang Ratu Elizabeth bilang, itu gak akan ngefek ke hidup kita. Tapi apa yang Yesus nyatakan, dia itu anak Allah, dia itu Tuhan, satu-satunya jalan, dia itu hakim dan lain sebagainya. Itu akan berdampak kehidupan banyak orang. Itu membuat orang apa? Menyerahkan kontrol dirinya kepada siapa? Kepada kehendaknya. Makanya responnya orang antara gini. You either hate him or you love him. You love him or you hate him. Itu aja. Kenapa Ratu Elizabeth gak dibenci karena apa? Omongan dia gak ngefek ke hidup kita.
Tapi omongan Yesus itu ngefek ke hidup kita. Dan Yesus di Yohanes 15 dia berkata apa? Dunia itu benci aku. Dan dunia juga akan benci kamu. Karena hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Jadi kalau Anda dibenci orang karena Anda ikut Yesus, pegang prinsip Yesus, jangan kaget. Karena kalau kamu hidupin hidup Kristen, di dunia kamu akan jadi garam, terang, dan kamu akan tersakitin. Dan ikut Yesus bukan tentang kaya atau miskin, tapi hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Nah yang keempat, ngajak kita belajar apa ayat ini tentang tersakitin. Jangan jadi Kristen yang mengeluh, yang ngerengek. Tuhan kok gak adil sih? Tuhan kok aku disakitin sih? Tuhan kok aku udah rajin, aku udah pelayan, aku udah ikut Tuhan, kok aku gini sih Tuhan? Kok Tuhan jahat, kok Tuhan gak adil? Bapak Ibu saudara sekali, ini realitanya, ini satu hari ya, ini sebuah ilustrasi. Ada seekor binatang, kepalanya ini terjebak di dalam sebuah kaleng. Satu orang lagi jalan, dia lihat, waduh kasihan sekali nih binatang. Dia mau tolong binatang itu keluar dari kaleng. Ternyata waktu didekatin, itu adalah binatang musang. Yang kalau dipegang dikeluarin, itu bisa gigit orang ini. Nah orang ini kan bingung. Kalau nggak tak keluarin, kasihan sekali dia kepalanya stuck di kaleng. Tapi kalau aku keluarin, jangan-jangan dia gigit aku. Tahu nggak Bapak Ibu saudara sekalian, itu realita apa? Itu realita kalau kita bantu orang lain, benar nggak? Kalau kita nolong orang yang terikat, belum tentu maksud baik kita diterima baik sama mereka, benar nggak? Kita mau nolong mereka keluar dari keterikatan mereka, kata mereka gini, sok-sokan mau nolong. Itu kan seperti binatang kepalanya dalam kaleng, tapi kita jadi bingung ditolong nggak ya? Kalau nggak ditolong salah, tapi kalau ditolong dia gigit aku gitu. Kita tahu orang salah dalam relationship. Kita mau ngomongin jadi bingung. Nanti kalau dibilangin malah dia jelek-jelekin kita. Katanya dia mau buat kita putus-putusin pacarnya. Kita mau hidupnya tambah rusak dan lain sebagainya. Ngajarin dia jadi yang jelek dan lain sebagainya. Jadi bingung. Tapi tahu gak Bapak Ibu saudara sekalian? Kita semua tuh seperti binatang itu loh. Kadang orang lain nolong kita, kita gigit orang lain. Orang lain udah nolong kita, berkorban buat kita jelek-jelekin orang lain yang nolong kita. Bener gak? Dan itu realita kita, panggilan kita. Menolong orang walaupun kita tersakitin. Apa kata Yesus di ayat itu? Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. So kalau kamu hidupin hidup Kristen, di dunia kamu akan jadi garam terang dan tersakitin. Karena ikut Yesus bukan tentang kaya atau miskin, tapi hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Nah yang kelima adalah gini, hati-hati jangan jatuh. Yesus sudah sampai ini realita. Ketika kami Yesus, jangan-jangan reputasimu dijelekin, reputasimu dipermaluin, mungkin itu kos nama kita, mungkin kos keuangan kita, kos pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kecuali kita munafik dan kita nggak konsisten. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kata Yesus, ketika ini terjadi hati-hati, don't worry. Hati-hati jangan jatuh. Nah pertanyaannya adalah gini, what to do? Apa aplikasinya? Oke, ikut Yesus, jadi garam, jadi terang, dan bisa tersakitin. Menghidupi hidup Kristen, aku jadi garam, jadi terang, dan bisa tersakiti. Terus aku mesti ngapain dong? Aplikasinya apa nih untuk kita lakuin? Apa yang harus kita lakuin? Saya cuma ingin mengajak kita melihat contoh Yesus aja. Ini memberi kita keberanian dan memampukan kita. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan gini. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Yesus kita. Dia mengosongkan dirinya. Sama dengan kita hari ini. Gimana sih aku bisa jadi garam, bisa jadi terang, dan ketika tersakitin sekalipun, aku bisa melihat itu sebagai berkat dari Tuhan. How? Ini loh, seperti Yesus mengosongkan diri. No longer I, but Jesus in me. Bukan lagi tentang reputasiku, tapi tentang Yesus. Bukan lagi tentang namaku, tapi tentang Yesus. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang Yesus. Bukan lagi tentang kehendakku, tapi tentang kehendaknya.
Di akhir pembahasan ini simpel aja. Apa sih arti ikut Yesus? Adalah ini. Kamu jadi garam, kamu jadi terang, dan kita bisa tersakiti. Kalau kita hidupin hidup Kristen, di dunia kita akan jadi garam, terang, dan tersakiti. Tapi sekali lagi, ikut Yesus bukan tentang kaya atau miskin. Tapi hubungan dan mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Kalau Anda tanya, orang gak kenal Yesus kok kaya raya? Sekali lagi, ikut Yesus bukan tentang kaya atau miskin. Tapi tentang menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Dia akan pakai kita jadi garam, jadi terang. Dan ini juga realitanya. Karena ikut Yesus, Anda bisa dicela, dianiaya atau tersakitin. So pada malam hari ini, saya cuma kepingin tanya. Masih mau gak kita ikut Yesus? Atau ya buat kita yang penting aku selamat, aku gak perlu ngidupin hidup Kristen, I don't care. Jangan-jangan Anda gak sungguh-sungguh ikut Yesus. Terus gimana dong supaya aku bisa jadi garam, jadi terang? Ketika tersakitin pun aku ngeliatnya itu sebagai berkat. Seperti Yesus, empty himself. No longer I, but Jesus. Bukan tentang aku lagi, tapi tentang Yesus. Saya berdoa, ini boleh mendewasakan kita, menumbuhkan kita, bahwa ikut Yesus bukan tentang kaya miskin, tapi hubungan dan mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Boleh kita berdoa bersama-sama? Tuhan, thank you buat hari ini. Mungkin kami adalah orang yang sering fokus pada hal yang salah. Tapi kembalikan kami, luruskan kami. Ikut Yesus bukan tentang kaya miskin, tapi hubungan dan mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Jadikan kami garam, jadikan kami terang, dimanapun kami berada. Dan bahkan ketika kami dianiaya, kami dicela, kami boleh ingat, itu berkat dari Tuhan buat kami. Supaya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, nama-Mu terus dipermuliakan. Berkati hidup kami, pakai hidup kami untuk menggarami dan menerangi dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan, God bless us.